Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa Pelita, bagi kakiku terang, bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayum Kaim pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 atau pada tanggal 7 Sefat 5783 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Haftarah kita, diambil dari 2 Samuel 3 ayat 17 sampai 18 yang berkata demikian. Adapun Abner telah berunding dengan tua-tua Israel, katanya, bukankah sudah lama kamu menginginkan Daud menjadi rajamu? Karena itu sekarang lakukanlah, sebab Yahweh sudah berjanji kepada Daud, demikianlah dengan tangan hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel bebas dari tangan orang Palestina dan musuh-musuhnya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Haftarah ini adalah Abner bergabung dengan Daud, saudaraku. Saudaraku, perang saudara ini terus berlanjut, saudaraku, sampai kepada titik ini, saudaraku. Abner adalah anak dari panglima perang Saul pada waktu Saul masih hidup, saudaraku. Namun kepemimpinan terhadap wilayah di Israel ini, saudaraku, adalah anak daripada Saul yang bernama Isboset. Namun Abner sebagai anak panglima perang ini memiliki pengaruh besar, saudaraku, di wilayah tersebut. Dan disinilah Abner tergerakkan, saudaraku, tentu oleh kuasa Bapa Yahweh yang menggerakkannya. Dia datang kepada tua-tua di wilayahnya, dan tua-tua itu menegaskan kembali bahwa Bapa Yahweh sudah menetapkan Daud yang akan meneruskan sebagai raja atas seluruh Israel. Dan tentu tua-tua ini mendapatkan suatu pernyataan tersebut bukan sesuatu hal hanya berita dari berita saja. Namanya saja kelompok tua-tua, saudaraku. Dia memiliki dimensi dalam dimensi roh mereka, dan pernyataan ini sudah dinyatakan. Sehingga tua-tua mendukung terhadap sikap daripada Abner ini untuk bergabung kepada Daud, saudaraku. Dan berangkatlah Abner dengan pasukan 20 orang menghadap Daud, dan terjadilah di sana perundingan, saudaraku. Dan akhirnya kembali Abner dikembalikan pulang, walaupun sesungguhnya itulah musuh sebagai pemimpin yang terjadi pertikaian antara saudara itu. Namun sikap Daud melepaskan dia kembali, saudaraku. Saudaraku, lewat renungan ini kita dapat ambil hikmat bacaan ini, saudaraku. Sikap Daud tetap mengasihi mereka, saudaraku. Jangankan Abner seperti ini, saudaraku. Saul sendiri, raja yang mengejar Daud pada waktu Saul masih hidup, dia juga tidak berani membunuhnya, saudaraku. Dia tetap mengasihi Saul. Oleh karena apa? Dia tahu otoritas, dan Daud memiliki hati yang tulus ini, saudaraku. Memiliki hati yang murni ini, terpancar, saudaraku, sampai seterusnya. Namun orang-orang dari sekelilingnya lah yang masih membuat kekacauan dan peperangan ini. Namun sikap hatinya tetap tulus dan membebaskan yang memang musuhnya sendiri yang datang kepadanya. Itulah cara Bapa Yahweh, saudaraku, bekerja bagi setiap orang-orang yang berangkat dari ketulusan hati, dari kemurnian hati ini, saudaraku. Pembelaan Bapa itu tetap menyertai. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Bagaimana sikap hati kita saat ini, saudaraku? Itu yang harus kita benahi dalam menjadi kehidupan kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kehidupan bagaimana peran status kita, apakah suami, apakah istri, apakah anak, apakah saudara sebagai pekerja karyawan atau pemimpin, apakah saudara sebagai jemaat, sebagai pelayan-pelayan. Berangkat dari sikap hati. Benahi sikap hatimu dengan sikap hati yang tulus, yang murni, dan selanjutnya diserahkan kepada Bapa Yahweh. Kita melakukan secara maksimal sesuai kemampuan kita, dan kita berjalan, saudaraku. Tentu itulah sikap hati yang Bapa Yahweh kehendaki. Sama seperti Daud ini, saudaraku. Dia memiliki sikap hati yang seperti itu, karena memang saat awal Daud juga diurapi oleh Samuel. Dia memiliki sikap hati yang memang tulus ini, saudaraku. Dan Bapa yang melihat sikap hati ini sampai kedalaman itu. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari kita terus maju dalam berjuang terus dalam menjalani kehidupan ini. Dan tempat saya berdoa, Bapak yang memberkati menunggu kita semua dimanapun kita berada.
Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberi kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan lakukan sepanjang, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan bersama Bapa Yahweh. Di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dengan iman kita kepadanya lah keselamatan yang pasti itu kita dapatkan. Amin, haleluya. Salam Surago.